Si ngobrolnya, saya akan putar satu video lagi. Jadi video ini adalah, video mengenai seperti apa sih kampus kami. Kami sebutnya adalah virtual campus tour. Jadi sebelum masa pandemi oh iya, mungkin ini berhubungan sama pandemi nih ya. Ya sebenarnya acara ini tuh, kami, rancang karena memang saat ini kami belum memperbolehkan untuk teman-teman, datang dan melihat-lihat kampus SAE. Biasanya tuh open day selalu kami lakukan di kampus, kalian bisa, keliling kampus, ngobrol dengan tim SAE, bertemu dengan tim akademik SAE. Tapi mulai pandemi yang mana mungkin saat ini sudah 8 bulan, 9 bulan ya? Nah, kita udah jadi tidak memperbolehkan untuk, pengunjung atau tamu untuk muter-muter kampus. Sehingga kami bikin acara seperti ini, virtual, dan juga akhirnya kami bikin satu video di mana teman-teman bisa lihat, seperti apa sih kampus SAE, gitu. Tapi jangan khawatir kalau nanti teman-teman, mau ngobrol dan ingin tahu, "Oh itu tadi video yang ini ada apa, apa sih ini?" Gitu, nanti bisa ngobrol dengan tim admisi kami. Nanti tim admisi kami akan standby di room yang berbeda. Jadi teman-teman itu bisa nanti setelah acara ini selesai, bisa balik ke main room, dan berbicara dengan host di sana, teman-teman nanti bisa diarahkan ke room, konsultasi dengan admisi. Oke, langsung saja saya akan putar satu video lagi, yang akan mengajak kalian untuk keliling kampus SAE. Selamat menyaksikan. Welcome to SAE Indonesia. Today, I'm going to show you our amazing Creative Media Campus. Although unable to show this in person for the time being, I am delighted that I still give you this virtual tour. Follow me. This is our multimedia lab. Our Mac Lab computers are equipped with a variety of softwares, from Adobe Creative Cloud to Final Cut Pro and Adobe Premiere Pro. It is also fitted with several digital audio workstations, such as Ableton Live and Pro Tools. This is our busy soundstage room. Student film programs usually use this room to shoot indoor scenes for its good use of lighting grid setup for precise shooting. This room is also fitted with green screen that opens up countless possibilities in their projects. Animation students also use this room for their visual effect class and other needs. This room can be utilized for each of students' semester projects, such as short films, web series, TV commercial, documentaries, all the way from pre-production to post-production. Guided by our lecturers who have been very experienced in the film world, as well as the winners of several prestigious awards in their respective area. Students will also be introduced to a wide range of camera types. One of the top camera in the industry that we have is our Red Scarlet camera. Red cameras always thrive to set new standards in the industry, just like we do here in SAE. And here is the editing suite, where film students complete all of their post-production stage in their projects. There are various features such as the latest tools and computers. We have the iMac plugged in here, color grading surface to make it easier for you to color the images after offline editing. And in here, we use the Blackmagic Ultra Studio 4K Extreme 3, which can turn the image on the TV into 4K and seamlessly bring true colors from the previous editing done on the iMac. This is our animation lab. The lab is equipped with production-grade computer lab with a variety of the latest version of Autodesk Maya, ZBrush, Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, and After Effects. Animation students will be given practical knowledge of 3D animation, VFX,
and other supporting topics, such as character design, script writing, and concept creation. Then in the final year, students are free to choose the area that they are most interested in and to further hone their skills in that particular area of their own choosing, as well as preparing the attitude and mindset for the industries, to either work in a studio, work as a competitive freelancer, or creating their own studio. Whatever your passion is, we are here to keep it on track and to get you on your way. And here is our creative room, where music business students discuss the ever-changing real-life business scenarios in music and entertainment industry. The music business program study is designed for every individual who wants to be involved in the industry, both as a part of an established industry and as an entrepreneur. The module will provide an understanding of the market, finance, legal, production, live events, even how to build your own company. We also have 4 audio studios that can be used for audio students according to the semester and class level. This studio can be accessed by semester 2 and 3 students who have graduated from sound theory and an introduction to audio technologies class. Students will learn about basic recording techniques and basic mixing techniques. This studio is also used by semester 4 students for Foley and ADR recordings to support post-production audio needs, complete with Audient mixing board and other signal processors currently being used in the industry. This studio has facilities such as a large-scale professional studio used in the industry, equipped with an EVE Custom 75 board and a variety of high-standard processors. This studio is accessible for 4th semester students or above. They will learn how to work in the studios with musicians who are in different recording rooms. And here, students have been involved in the process of recording as a professional by bringing the real-world task into the learning spaces. This way, students will have a real work experience, good portfolio, and gain a strong industry network. This studio is used for recording, mixing, mastering, and voiceover activities, with professional studio reference speaker, signal processors, as well as few digital audio workstations designed specifically for mixing and mastering. In addition, the studio is also connected to the Live Room 1, 2, and especially Live Room 3, which is used for ADR recordings or overdub in Foley. This room is a simulation of the cinema, designed specifically as a surround mixing studio. Proudly, we are the only institute education in Indonesia that uses the internationally standard Dolby 5.1 system as a student learning facilities with international standard theater-grade speaker and a Yamaha Nuage controller board. The final results of the 5.1 surround mixing is surely ready to be distributed to cinemas. This room is also used by film students to screen their films. In order to prepare our audio students to become live sound engineers, this auditorium has been used for the live sound production class as well. This room is also used for audio, film, animation, and music business students as a part of the collaborative class project. However, the auditorium is a multi-purpose room and often used for industry seminars, presentation, and film screening, especially the SAE Film Screening Awards, where film students screen their end-of-semester film. It is an event and a place for every senior and junior to join and celebrate their hard work after the semester end. And finally, here is our student lounge. It is a comfortable area for students to hang out just before and after class. The crazy ideas turn into visionaries of tomorrow. Thank you for joining me in this virtual tour. I do hope to see you here very soon. Bye now. Stay motivated and unleash your creativity. Welcome to SAE Indonesia.
Ke mute, Yud. Oh, masih mute. Nah. Oke, sekarang udah ya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut untuk acara ngobrol-ngobrolnya, saya mau tanya, teman-teman ada yang baru pertama kali mengetahui mengenai SAE? Mungkin bisa tulis di kolom chat kalau ada yang baru pertama kali. Oh, halo Mbak Jihan, saya mute ya, Mbak Jihan ya, sebentar ya. Oke, buat teman-teman mungkin bisa tulis di kolom chat kalau ada yang pertama kali mengetahui SAE. Oh iya, wah terima kasih di pertama kali ya. Oke, mungkin saya jelasin dulu sedikit mengenai SAE sebelum kita lanjut ke sesi ngobrol. Wah terima kasih Mas Dika. Jadi SAE adalah kampus media kreatif yang saat ini kami memang fokus untuk program-program yang berhubungan dengan bidang media kreatif. Apa sih bidang media kreatif itu? Nah, bidang media kreatif itu pada dasarnya kalau teman-teman familiar dengan istilah multimedia, nah salah satu bagian dari multimedia, salah satu bagian dari media kreatif adalah multimedia, di mana kami menawarkan 4 program, yaitu program animasi, program film, audio, dan program musik bisnis. Kalau teman-teman yang ingin ngobrol atau ingin mengetahui lebih banyak mengenai SAE, nanti teman-teman bisa setelah sesi ini, teman-teman bisa ngobrol dengan tim admisi kami. Nanti teman-teman bisa balik ke main room yang tadi, yang awal, lalu nanti ngobrol dengan host di sana, dan akan diarahkan untuk bicara dengan tim admisi kami. Nanti tim admisi kami sekarang udah siap nih, di room yang berbeda. Dia udah siap dengan semangat menjawab semua pertanyaan teman-teman yang berhubungan dengan apa itu SAE, proses pendaftaran, dan juga proses admisi. Nah, untuk teman-teman yang hadir di ruangan ini, di virtual konsultasi, nanti ketika teman-teman bertanya, silakan bertanya sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan program animasi, yang berhubungan dengan pembicara pagi hari ini, yaitu Oci. Nanti Mas Adit juga akan bantu kalau teman-teman ingin tahu seperti apa sih kuliah animasi di SAE. Tapi kalau teman-teman yang ingin tahu mengenai kayak biaya kuliah, kayak gimana cara mendaftar, nah itu nanti teman-teman bisa ngobrol dengan tim admisi kami atau bisa private chat ke saya di kolom chat. Nanti saya akan bantu jawab. Oke, dan terakhir mungkin saya sebelum kita lanjut, terakhir dari saya, acara ini kita broadcast ke YouTube Live saat ini. Sudah ada 3.000 orang yang nonton di YouTube Live pagi hari ini. Canda sih. Tapi udah ada yang nonton. Jadi teman-teman silakan nanti minta izin kalau teman-teman ada yang mau tanya langsung, open mic. Nah, itu video itu akan kami publish. Jadi sebelum kita mulai, saya minta izin ke teman-teman untuk teman-teman yang nanti ngobrol dengan Mas Adit dan Mbak Oci, videonya akan kami publish di YouTube dan sosial media kami lainnya. Oke, jadi tapi kalau teman-teman yang mau tanya di kolom chat itu tidak kolom chat tuh nggak akan tersiar di YouTube Live, jadi cuma videonya aja gitu. Oke, mungkin nanti juga Mas Adit sama Mbak Oci boleh say hi buat teman-teman yang nonton YouTube ya. Oke, langsung saja silakan Mas Adit dan Mbak Oci, waktu dipersilakan. Oke, makasih banyak Yuda. Selamat pagi kalian semua di sini. Makasih banget udah datang ke acara virtual Tour Kampus SAE di animasi. Ya sekali lagi di sini kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang di animasi ini. Jadi kalau misalnya ada yang salah masuk nih, misalnya tracknya film atau tracknya audio atau track musik bisnis, bisa nanti kasih tahu Mas Yuda ini biar dibantu dipindahkan ke ruangannya ya. Oke, sebelumnya saya salamai dulu ke semua. Di sini ada beberapa anak-anak apa istilahnya menyempil-nyempil juga nih anak-anak yang udah masuk SHE. Hey Jess, kayak ada Fandi tadi. Oke, iya, ada berapa nih siswa-siswa menelusup. Oke, makasih udah datang dan paling ini Oci ya, saya kenalkan lagi sama Oci. Bisa Sabika tapi bisa manggilnya kita Oci. Oci ini sudah lulus di D3, program D3. Nah, dan sudah sempat bekerja di satu studio dan uniknya si Oci ini bekerja sebagai pekerjaan yang langka di animasi yaitu produser gitu. Dan produser ini memiliki kapasitas juga buat ngelihat secara overall produksi seperti apa. Jadi mungkin dia bisa menyampaikan
punya gambaran untuk seperti apa sih industri secara generalnya gitu kan, karena di sini juga kalian saya asumsikan kalian baru, jadi belum terlalu tahu spesifik, jadi kalian bisa nanti tanya Kang Oci generalnya seperti apa sih industri animasi itu gitu. Oke, tanpa saya panjang-panjang lebar lagi buat dari pembukaan saya, langsung aja dari Oci, silakan Oci. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, hai semuanya. Salam kenal sekali lagi. Nama aku Sabika Almajasinda, tapi dipanggilnya Oci. Jadi jangan panggil yang lain. Biasanya semua orang manggil aku Oci. Ya jadi ya aku lulusan D3, baru lulus kemarin pas Agustus ya. Agustus dan sekarang lagi lanjut buat program sarjananya yaitu MDX. Nah, kayak yang tadi Mas Adit ceritain, ya aku ngambilnya itu meskipun aku animator, aku ngambil kerjaan sebagai produser. Kenapa? Karena pas selama aku ngerjain di kampus, kayak kelas selama aku belajar animasi, kayak entah kenapa aku jadi tertarik sama yang namanya tuh managing. Jadi kayak I'm actually very interested untuk memanage sebuah tim gitu, gimana caranya kita bisa deliver sebuah project, dan karena aku punya background animasi, jadi aku lebih paham pipeline-nya itu seperti apa dari awal kita bikinnya sampai akhirnya delivery-nya gimana. Dan kayak ternyata kemarin karena aku magangnya jadi produser, aku jadi ada kayak gimana ya, skill tambahan yaitu komunikasi ke berbagai pihak yang berbeda gitu. Jadi kayak kalau aku kan di studio ya, jadi namanya itu studio Aras, udah dikasih tahu sih di posternya, dia tuh studio motion graphic. Nah jadi kita biasanya tuh dapat iklan. Nah jadi biasanya aku tuh ngomongnya udah ke agensi juga, ke pihak agensi, ke pihak klien. Jadi kayak daripada hands on bikin asetnya kayak 3D modeling, animation, compositing and stuff, aku lebih kayak ke nge-handle bagian communication-nya dan kayak make sure apa yang di brief sama kliennya itu sesuai dengan apa yang lagi kita kerjain gitu. Gitu sih overall. Oke, thank you sih. Ya ini salam dulu dikit sama yang di YouTube ya. Ini tadi ada Ruiz dari Batam dari YouTube. Halo, maaf kita nggak buka di YouTube. Apa saya nggak buka di YouTube, jadi nggak bisa tahu ya. Dan ini ya teman-teman, buat teman-teman yang misalnya mau nanya, itu mungkin nanti kalau nanya secara audio, secara nanya langsung itu nanti ya, secara open mic itu nanti setelah Oci selesai. Tapi kalau misalnya kalian mau nanya langsung, takut lupa atau gimana, boleh di kolom chat. Kita tampung dulu gitu. Jadi nggak langsung kita jawab pertanyaan, tapi tampung dulu aja gitu. Jadi silakan kalau ada yang mau nanya tentang sambil jalan acaranya ini, sampai nanya silakan di kolom chat aja ya. Oke, thank you Ci. Palingan boleh di-share dikit kali ya pengalaman-pengalaman di lu apa kayak ini kamu mulainya gimana sih di animasi gitu secara general di kelas animasi seperti apa gitu. Gimana maksudnya? Maksudnya di animasi, maksudnya proses kamu gimana sih kamu dapat dari kamu belajar di SAE nih, terus gimana kamu akhirnya pengalaman kamu lah nyari kerja gitu. Karena ada program magang tuh. Setelah program magang gimana sih pengalaman kamu nyari kerja tuh semudah apa, sesusah apa, dan gimana pas selesai dapat dan semacamnya lah, cerita dikit-dikit aja. Oke. Awalnya tuh jadi sempet tuh sama Mas Adit kayak aku dikasih tahu, coba lu bikin ini deh list studio ya, mau di Indonesia kayak mau di luar kayak Pixar juga, ya udah gas aja gitu. Jadi aku bikin list gitu di sebuah sheet, and then like di dalam situ ada nama-namaku dengan nama-nama anak-anak yang lain juga, dan kayak kita di situ nge-checklist studio mana aja yang udah kita coba apply dan apakah diterima atau enggak gitu. Dan kayak jadi kita bisa ngelihat kayak progresnya yang anak-anak apa teman-teman kita yang lain juga sih, kayak lu keterima di sini nggak, jadi kayak kelihatan atau enggak gitu. But like kalau aku awalnya, jadi aku nyoba masuk ke studio game gitu, terus juga ada ke media company kayak jurnalistik gitu, tapi kayak aku ngasih portfolionya itu isinya lebih ke generalis, jadi kayak 3D model aku masukin, desain aku masukin, digital illustration juga aku masukin, pokoknya yang menurutku kayak my best works selama belajar di SAE gitu. Tapi akhirnya kayak aku udah coba banyak kirim email ke berbagai macam studio, nungguin jawaban mereka, ada yang nggak dijawab, ada juga yang bilangnya kurang cocok, ada juga yang ternyata tepatnya kejauhan, ada juga yang ternyata tapi kamu minimal 6 bulan ya, terus nggak digaji juga gitu, dan aku kayak mikir-mikir, worth it apa enggak gitu. Sampai akhirnya kemarin yang aku dapat
tempat magangnya tuh agak lebih beda jalurnya. Jadi namanya Mas Aras. Jadi Mas Aras itu dia sempat datang jadi juri buat menilai tugas finalku pas semester 5 ya Mas ya. Semester 5. Semester 5. Dia datang. Terus habis itu Mas Adit sempat ngomong tuh ke aku, dia bilang, itu Mas Aras lagi nyari-nyari orang buat studionya tuh siapa tahu mau minat magang situ. Ya udah, so I took my chance, gue kenalan sama dia, sama Mas Aras kayak, Mas katanya lagi open buat internship ya gitu, aku boleh coba apply nggak? Terus dia ngasih, kita tukeran nomor HP kan buat WA. Ya udah, aku nggak pakai email waktu itu, aku langsung ke nomor dia aja karena orangnya sendiri yang minta kayak, ini langsung WA aku aja kalau mau kirim portfolionya gitu. Ya udah aku kirim CV, kirim PDF, terus kayak 3-5 hari kemudian dia bilang kayak, Ci boleh interview nggak ke Bintaro? Ya udah datanglah interview. Kayak dia ngomongnya bukan interview sih, dia ngomongnya ngobrol dulu yuk gitu. Jadi aku nggak ada kayak pikiran diterima atau enggak gitu, enggak. Kayak akhirnya ternyata cuma ditanya-tanya doang. Oh jadi kamu bisanya begini ya, kayak portfolio bagus kok gini. Terus ya udah bilang, jadi kamu tuh ingin posisinya tuh apa? Dia tanya. Terus kayak di situ while I tried my chance buat ngomong, sebenarnya aku minatnya di production Mas. Dan dia nggak expect itu sama sekali gitu, soalnya nggak ada portfolio yang berhubungan dengan produksi kan di situ. Kira-kira, oh kamu pengennya jadi produser? Iya aku pengen belajar manajemen gitu. Terus dia ternyata, ya kebetulan aku lagi nyari sih buat orang bantu di production, jadi ya udah kalau kamu pengen belajar, minat buat tahu bagian itu, ya udah jadi ya udah. 3 bulan. Masih ada nggak sih catatannya itu apa sih yang list kemarin itu? Ada. Oke, boleh di-share sih, boleh di-share. Boleh. Nah, ini nanti buat anak-anak yang di sini nih, anak-anak yang udah jadi murid SAE nih, pas nanti magang boleh nih di-share ini buat database kalian buat lanjutan nih nanti. Ini juga ada presentasinya sebenarnya si Oci ya. Ya, ini screenshot doang sih, tapi like this is how it looks like. Ya. Jadi kayak ini ada color codingnya. Jadi ini sebenarnya ada lagi ke bawah sih, masih lebih banyak lagi ke bawah. But like kira-kira beginilah, ada kayak kita bisa, misalkan ini udah apply berarti maksudnya kita udah ngirim emailnya nih. Terus pending tuh maksudnya ya belum ada jawaban dari orangnya. Nah kalau hijau berarti diterima, hitam nggak diterima. Terus kalau ungu ya kita skip aja karena kita nggak minat di situ. Terus kalau yang ini takut, aku kasih biasanya kadang-kadang takut juga. Bisa Pixar tuh banyak banget di jauhan Mas di LA. Iya. Oke. Terus ada nih yang aku kasih bar 1, ini dia berarti nggak nerima intern, ini brown bags waktu itu di Bali tuh aku pengen nyoba, tapi pas ditanya katanya ternyata sedang tidak menerima intern, sedih. Terus ini aku juga kasih biru buat kasih catatan tambahan kalau ini tuh nggak dibayar, so like ada yang beberapa tempat intern di mana dia cuma kayak kasih lu makan transport sama makan doang gitu loh, kayak tapi dia nggak yang per bulan. Oh nih ada duit sakunya sebagai seorang intern. Soalnya ada studio yang memberikan, ada juga yang enggak. Kalau buat studioku yang kemarin dia kasih bayar. Kalau selesai ya ini di sini. Oh my god, I'm sorry. But anyways, ini kalau kuning berarti kita udah selesai. Terus kayak apa ya? Ini kita masing-masing dari kita update sendiri sih. Atau enggak kalau misalkan kalau dia nggak update aku yang tanyain, kalian ini udah diterima apa belum? Jadi aku kayak in a way mengurus kelas juga sama sheet-sheetnya ini. Ya sih kayaknya gitu doang deh. Tapi ini nanti kalau bisa aku kasih box. Ya, ini masih database nanti mungkin perlu diupdate ya. Ini sih bahwa maksudnya kesimpulannya adalah bahwa anak-anak ini mereka juga meskipun sudah punya portfolio dan punya macam-macam perjuangan yang buat nyari kerja tuh it's real gitu sebenarnya. Jadi nggak ujuk-ujuk dapat diterima gitu. Tuh berapa kali mereka apply di mana-mana tuh gitu ujuk-ujuk. Oh faktanya ternyata emang sebenarnya kadang-kadang beberapa studio itu bukan masalah nggak dibayar atau dibayar ya. Tapi kalau misalnya kita emang dekat atau gimana itu nggak masalah kadang-kadang, cuman kan kadang-kadang nggak dibayar lebih ke ini kita transport loh di sana gitu, maksudnya masa kita malah bayar gitu, penting kayak gitulah. Tapi tadi bahwa di sini kan Oci dan teman-teman ini juga kalau kita ngomong industri, magang tuh sangat open gitu di industri animasi gitu, sangat open dan rata-rata sih mereka santai ya gitu, maksudnya kayak interview langsung gitu-gitu dan langsung ketemu. Biasanya itu ketemunya juga meskipun di perusahaan lumayan besar, di animasi lumayan besar, itu paling ketemu juga sama atasan-atasannya gitu. Jadi ya
dan itu senang-senang aja gitu kan. Ini kita ngomongin tengah mulainya lah gitu maksudnya kayak si Oci bilang tadi. Ya usaha sih Ci ya. Berapa kali ditolak tuh Ci berarti Ci? Apa ya, ditolak kayak 3 kah, 4 kah? Karena Iya. lebih orang-orangnya ngerasa kayak, "Oh, ini kita lagi nggak ngebutuhin posisi ini," atau enggak ya kurang bagus aja, atau enggak kayak misal aku pernah kayak iseng gitu apply ke Disney. Disney apa ya, Disney yang televisi gitu just because. Terus Ah, kayak aku bilang apply-nya pengen bagian production, terus dia bilang kayak dia dia menjawab sih, masih baik gitu, dia menjawab aha. meskipun aku nggak ada portfolio itu. Dan dia bilang kayak, "Oh, makasih udah coba apply tapi unfortunately kita lagi gak bisa nerima ini nih gitu-gitu." Terus sebenarnya gue tahu sebenarnya itu gara-gara gue juga di Indo sih jauh. But Ya like itu ada kalau kemungkinan deh. production, kayaknya aku dibantu sama di CV-nya deh. Kayak di CV-nya kan ada list pengalaman gitu-gitu kan, kayak tim Nice itu juga. manajemen staff. Itu yang aku masukin sih, sama udah dibilangin sebelum aku sempat jadi supervisor yang di animasi. Mhm. Ya itu karena itu juga jadi salah satu pengalamanku buat bisa apply di bagian production juga. Produser. Ya, itu juga buat teman-teman sih nanti yang yang kan di sini kalian tertariknya juga nanti gimana sih kerjanya gitu. Bahwa ada kalanya skill tambahan di luar skill animasi itu sendiri kalau kalian masukin CV atau semacam itu membantu gitu. Hmm. Misalnya kalian punya skill, tapi ya kalau bisa berhubungan ya. Kalau misalnya kalian punya skill kayak petinju gitu ya, itu nggak nyambung lah gitu. Misalnya paling jadinya nanti malah jadi bodyguard gitu. Palingan kayak misalnya kalian punya skill menulis atau skill content creation atau kalian skill writing itu bisa ngebantu juga untuk kalian di industri gitu. Jadi ada extra skill lah. Kayak tadi si Oci punya skill tambahan di organisasi, managing gitu-gitu. Nah, dia itu membantu dia juga selain punya skill di animasi, yang punya background di animasi, itu ngebantu dia juga untuk dapat pekerjaan di produser sebagai produser di situ yang memang produser memerlukan skill berorganisasi gitu. Kayak gitulah ya. Nah, itu kan tadi mulainya nih, Ci. Sekarang kira-kira boleh cerita dikit nggak gimana sih pengalaman bekerjanya tuh di sana? Maksudnya kan kalau kamu sebagai fresh grad yang kayak ujuk-ujuk masuk kantor langsung jadi produser gitu kan kayak ini gimana nih what will I do gitu. Gimana tuh pekerjaannya? Silakan. Tapi ini kalau disclaimer ya, kalau misalnya ada yang pekerjaan-pekerjaan yang memang nggak boleh disebarkan, nggak usah diceritain dulu gitu. Oh iya. Private confidential jangan dikasih tahu, tapi ini yang general aja yang boleh kamu ceritakan gitu, seperti apa. Oke, awal kerja, truth to be told, aku masuk ke studio Aras itu benar-benar had no idea about motion graphic dan juga siapa Mas Aras itu sendiri. Jadi aku benar-benar nggak tahu, kayak aku cuma cek websitenya doang nih. Oh keren ya, portfolionya keren-keren. Tapi kayak I had no idea kalau ternyata Mas Aras itu udah lama berpengalaman di bidangnya gitu. Jadi kayak pas aku selama kerja di sana, tentunya karena aku nggak megang bagian animasi, jadinya aku belajar lagi kan. Bahkan I think I can say almost from zero gitu. Dan kayak dia jelasin, jadi kalau di iklan pipeline-nya itu begini, ada offline, ada online. Terus habis itu entar kamu mesti ngatur bagian di G Drive-nya ada apa, kayak managing foldernya begini. Terus harus bikin shortlist juga tuh begini cara bikinnya. Dan itu tuh kayak in the first month, it was a bit overwhelming gitu loh. Kenapa ya? Karena kayak sebagai produser yang berat itu di beban mentalnya sebenarnya. Kayak there were many times where I made mistakes dan kayak itu tuh karena kayak aku benar-benar nggak tahu aku harus ngomong apa gitu. Dan di situ aku pertama kali mikir kayak oh ternyata berkomunikasi dengan orang itu bisa sesulit ini gitu. Jadi kayak ada sempat di mana salah kata, ada sempat di mana berkesan gak profesional, ada sempat di mana aku salah briefing, aku kurang teliti, aku lupaan, dan itu tuh yang bikin kayak jadinya sempat ditegur lah gitu. Dan jadinya orang-orang jadinya waktu itu Mas Aras juga kayak Ci lebih fokus dong, kamu mestinya gini, kamu salah nih di sini harusnya gini. Kayak I learned a lot, but like there were certain expectations yang bikin gue ngerasa kayak sebenarnya gue tuh cocok gak sih jadi produser gitu, sempat mempertanyakan itu gitu, tapi kayak makin ke belakang makin lihat itu cuma proses pembelajaran aja yang bikin kita tuh ngerasa berat banget, padahal sebenarnya ternyata I actually have the potential to do that gitu. It's just that pas belajarnya bener-bener kayak crawling banget gitu loh kesannya. Tapi kayak susah atau enggaknya
sulit sih di awal-awal, tapi kayak makin ke belakang ya itu karena udah makin terbiasa, udah ngerti nih ngomong sama orang gimana, udah ngerti juga oh apa aja yang dibutuhin, apa aja yang apa sih sebutannya tuh kayak kata-kata terminologi yang dipakai dalam industrinya. Terus juga udah mulai kenal kan sama orang-orangnya, soalnya kalau selama kerja kemarin itu orang-orangnya tuh ketemunya itu lagi. Misalkan kerja sama orang lain, terus orang ini, oh iya kemarin gue kenal sama dia, oh yang itu, iya yang itu. Jadi kayak gimana ya, agak lebih gampang juga deketnya gitu, karena industri kita tuh sempit banget guys, orangnya tuh itu doang, dan kayak kalau misalkan, dan kita tuh pasti di refer sama orang, oh gue tahu nih ini dia temannya si Anu, katanya sama bagusnya, oh ya udah coba aja panggil dia. Kayak, so that's how networking goes, you know. Dan gara-gara itu juga kayak aku sendiri, alhamdulillah bisa mendapatkan koneksi di bidang motion graphic juga, kenal sama 3D artis yang lain ini. Kayak itu yang menyenangkan sih belajar. Meskipun agak berat. Pastilah namanya belajar. Ini sih Ci, paling kan kamu di sini unik nih sebagai produser gitu kan Ci. Terus berarti kamu kan udah bisa ngeliat at least apalagi produser di sini motion graphic dan iklan, di mana itu lumayan bukan di luar ya, lumayan yang alternatif media gitu. Maksudnya media yang kita tahu kan kalau di animasi palingan animasi 3D, kartun atau TV seri, movie gitu kan. Kamu ini masuknya ke advertising. Mungkin malah macam-macam lagi tuh kalau mengenal Aras ya, pasti bisa baca ada macam-macam yang aneh lagi tuh gitu kan. Kenapa? Musik video ada, Nah, terus musik kayak video gitu kan, VJ. film gitu. Tapi VJ enggak sih. Ya semacamnya lah. Nah, dari mata kamu nih sebagai produser yang bisa ngeliat secara general juga, industri animasi yang di situ tuh gimana sih sekarang? Menurut kamu gimana? Apakah dari bagian motion graphic gitu? gitu, di periklanan. Yang kamu lihat aja periklanan dan maksudnya celah, maksudnya kayak gimana ya? Lebih ke potensi untuk bagian situ untuk newcomer buat masuk misalnya, atau mungkin buat anak yang mau nyoba ke sana yang udah baru lulusan gitu-gitu. Atau anak yang fresh grade untuk masuk situ gimana tuh? Nih, motion graphic, at least di Aras ya. Yang aku lihat itu, kamu benar-benar butuh banget yang namanya mata buat ngedesain. You need to know how to make things look so good gitu. Karena kalau selama aku ngampus, kayak teman-temanku, kakak kelasku, adik kelasku juga, kebanyakan mereka itu lebih minatnya kan ke, you know, animations like Disney and Pixar, atau mungkin kayak gaming gitu, kayak Square Enix dan kawan-kawannya. Nah, pas lu masuk ke Aras, itu tuh aku tuh ngelihat yang namanya tuh motion graphic itu udah beda lagi, kayak kamu mesti ngejar yang namanya bahkan sampai ke tingkat photorealism or maybe dan juga kayak sebuah bentukan desain yang mungkin anak-anak kita belum selihai itu gitu, karena ngedesain dan nge-animate itu udah dua ranah yang berbeda. Gak semua orang nge-animate bisa ngedesain, gak semua orang ngedesain bisa nge-animate. But like you just have to know how to work on both ways gitu. Dan pas masuk iklan itu, pas masuk ke studio sana, like apa ya, kayak kalau aku tuh pas selama ngampus tuh mikirnya, oh aku pingin masuk studio game karena aku pingin bikin karakter super keren kayak di Final Fantasy gitu, kayak wah just want to geeking myself out. Tapi kayak pas masuk Mograph di periklanan itu kayak you actually play a lot dengan kayak apa sih 3D shapes yang bentuknya tuh dibikin sedemikian rupa, informatif dan menjual gitu. Jadi kayak mungkin itu sesuatu yang sedikit lebih berbeda daripada apa yang dipelajari di kampus, meskipun ya sama-sama 3D, sama-sama animation juga, but like arahannya itu jauh berbeda sama yang namanya lu bikin short movies or games gitu. Dan kalau misalkan buat new graduates masuk situ, well, yeah, sure, go ahead and try, but keep in mind, motion graphic itu, well, at least juga buat periklanan, itu ada sesuatu yang berbeda yang nggak bisa kayak lu, oh, portfolio bikin karakter dengan tekstur realistik yang cakep, topologinya gini-gini, nggak begitu juga gitu. Karena harus juga make sure kamu bisa ngedengerin briefing yang sesuai dari sutradaranya, misalkan dari direkturnya, kamu harus bisa problem solving yang lebih banyak lagi juga, dan apa ya, kayak juga you have to brace yourself buat ngepelajarin program 3D yang baru gitu. Misalkan kayak nggak stuck di Maya aja. Kalau kemarin tuh kalau di Studio Aras tuh kita tuh pipeline-nya pakai ini C4D, Cinema 4D. Dan C4D itu kebanyakan kalau kalian tahu, mungkin di sini ada yang hobinya main C4D, itu tuh hasilnya tuh biasanya dipakai buat anak-anak VJ gitu kan. Anak-anak
PJ atau enggak apa sih Mhm. bikin portfolio yang oh my god so good looking, ethereal looking, yang lightingnya tuh lucu-lucu gitu. Biasanya hasil seperti itu lucu aja gitu, bagus ngeliatnya. Tapi kayak apa ya, harus bisa kalau misalkan ngelihat potensinya, menurutku itu bagus karena kita studio itu tidak selalu membuka lowongan buat animator mau lu old timer ataupun new timer selama portfolio lu bisa membantu dan juga karakter lu itu adalah tipe orang yang bisa diajak apa ya, kompromi bukan juga sih, maksudnya tuh kayak bisa diajak kerja sama gitu loh. Karena ada momen di mana beberapa kali kejadian kalau ada tipe orang yang merasa dia itu gak mau ribet gitu loh Mas, kayak, menurutku kayak gini juga bisa kok. Padahal udah dikasih salah satu cara tuh sama sutradaranya, "Coba Mas kalau kayak gini, mungkin bisa lebih baik pakai cara tuh begini." And then like ada satu orang yang ngerasa kayak, "Tapi menurut saya gini gini sih," kayak, "Emang kayak gitu yakin?" Kayak ada yang defensif banget loh, ada tipe yang defensif yang nggak mau ngedengerin, dan menurutku kayak tipe-tipe orang kayak gitu tuh, meskipun skill-nya bagus, tapi kalau misalkan nggak bisa diajak ngedengerin brief, nggak bisa diajak kerja Mhm. sama, it's just the same like tipe yang apa ya, no one will hire you man, no one will want Mhm. to work with you again. Jadi itu sih yang buat fresh graduate mesti pikirkan, lo harus menjadi orang yang benar. Jadilah orang yang bisa diajak bekerja sama dan mau ngedengerin yang lain. Itu penting. Kalau kata Bruce Lee kayak be like water gitu ya. Yes. Be like ya, jadi itu sih, nah menurut lu nih di Indonesia sendiri nih kan tadi, kan kamu ini udah ketemu sama beberapa orang gitu, yang memang lingkungannya itu aja gitu kan, tapi kan kamu dapat referensi dari sini, dapat kenal jadi ini gitu. Nah menurut kamu sendiri, di pasar Indonesia sendiri tuh, itu motion graphic dan periklanan gitu gimana gitu kan? Maksudnya selama ini kita ngeliat yang keren-keren kayak di luar gitu kan. Nah, motion graphic itu sendiri yang kan bidang kamu di situ, apa yang kamu pelajari kemarin tuh di situlah, motion graphic, periklanan gitu. Di Indonesia ini, agensi dan kawan-kawan gitu, menurut kamu gimana nih dari ya kita ngomongin kasar lah pendapatan misalnya, exposure atau semacamnya dan sebagai portfolio, Mhm. value-nya udah kuat belum di Indonesia ini? Menurutku kuat sih, Mas. Because Mhm. apa ya, kayak justru pas aku masuk ke dunia promotion graphic dan periklanan ini tuh aku bener-bener kayak sebenarnya awalnya tuh agak sedikit kayak mikir gitu loh kayak, "Oh, emang projeknya kalau dari Indo tuh banyak ya?" Gitu. Bahkan aku tuh ngeliat iklan-iklan yang 3D yang motion graphic yang biasa di TV itu aku justru kayak kadang mikir, "Kayaknya mereka nge-commish studio di luar deh." Gitu. Aku sempet ada Mhm. kepikiran kayak gitu, tapi ternyata pas kita sendiri yang ngerjain, pas aku sendiri yang ngerjain, kayak, "Loh, oh keren juga." Gitu. Kayak ternyata tuh emang Indo tuh Oke. keren, timnya kita tuh keren, kayak kita tuh sebenarnya banyak orang-orang yang berbakat yang emang bisa udah bikin dengan level internasional gitu, cuma sedikit, gitu. Nah Mhm. orang-orang ini yang mungkin belum terasa banget tuh yang mesti punya, apa ya, director yang baik gitu, director yang bisa ngarahin mereka buat, ngemaksimalin apa sih sebutannya tuh, apa sih sebutannya, ngemaksimalin Ki. quality-nya gitu loh, quality-nya Ya. as best as we can gitu. Dan aku ngeliatnya kayak project ini tuh selalu jalan, selalu ada aja yang baru, kayak aku selama magang di situ tuh udah dapet 3 project. Bahkan setelah aku kelar magang, karena aku masih ada project yang lagi ongoing, jadi akhirnya aku di-hire lagi buat jadi nge-freelance di situ, ya udah kontraknya jangan magang lagi, tapi kamu keep jadi asisten produser sampai project ini kelar. Dan Mhm. let's say itu masuk 4 project. Nah setelah itu kelar, aku dipanggil-panggil lagi tuh selama lagi liburan, habis ngelarin yang tugas final buat semester 6. Mhm. Nah itu aku ngerjain lagi, mungkin kira-kira so far mungkin 6 atau 7 project kan gitu sampai bulan ini. Dan itu tuh ternyata banyak banget yang dateng, itu tuh bener-bener nggak yang kayak jarang banget gitu loh, and like karena mungkin karena hasil studioku juga bagus kali ya, makanya di-refer sama kliennya dari berbagai macam pihak, makanya kayak itu selalu datang. Dan alhamdulillah seperti itu sih, dan menurutku kayak yang bikin, apa ya, yang bikin, Mhm. industri ini jalan terus, ya itu karena makin banyak peminat yang mau belajar 3D, makin juga Mhm. banyaknya orang-orang yang, ya apa ya, dikatakan skill-nya makin jago lah, dan juga dari pihak klien sendiri dan agensi, mereka ngelihat potensi dari bentukan motion graphic 3D ini gitu juga loh, kayak, "Oh ternyata ini hasilnya Mhm. bagus, informatif, bisa memberikan pesan yang baik." Ini juga ternyata, Mhm. apa sih, apa ya, kayak
mereka tuh ngelihatnya tuh kayak it's actually look really cool gitu loh, nggak selalu mulu-mulu selalu live action, nggak selalu mulu-mulu harus syuting doang. Dan karena kita bisa membuktikan kalau hasilnya itu, nih bagus gitu, orang-orang nggak jadi minat lagi kayak, "Ayo pakai bentukan apa sih, bentuk formatnya begini lagi," gitu loh, 3D motion graphic kan. Oke. Ini biar teman-teman ada gambar, ini dari Yuda ya 5 menit lagi masuk versi Q&A. Ini buat paling penutup dulu kali ya. Ada beberapa sih ini bisa panjang sih ini sebenarnya. Tapi palingan ini dulu deh. Kalau misalnya buat gambaran teman-teman gitu tempat kerjanya Oci, ada kira-kira ada yang bisa di-share nggak sih Ci? Kira-kira apa gitu yang udah apa? Bukan nggak perlu video ya. Kayak misalnya kerjaan yang udah dibikin studio kamu tuh studio Aras. Kalau nggak salah pernah bikin title sequence kayak itu kan bisa di-share sih. Maksudnya itu kan udah public anyway gitu. Iya sih, ada sih yang udah di-share tapi, kalau misalkan ngeliatin kayak gitu nggak apa-apa, Kak? Kalau misalkan ada Nggak brand usah ngeliatin, kamu cerita aja gitu. Maksudnya brand kan kita brand lain. Ada title sequence apa gitu kalau soal terakhir tuh? Film. Sequence tuh yang ini bukan sih, Filosofi Kopi? Nah itu kalau teman-teman mau tahu berarti Studio Aras tuh saat yang bikin dulu title sequence-nya dari Filosofi Kopi gitu. Tapi itu kayak sebelum Oci masuk ya? Itu sudah masuk dulu sih. Sebelum Oci masuk gitu. Itu di Filosofi Kopi title sequence filmnya itu dari studionya Aras tempat Oci bekerja itu, tempat Oci magang. Kita ada bikin, aku nggak nyebutin brand ya, tapi ke tempatnya aja. Jadi lebih kayak ada ke brand e-commerce juga kita kerjain. Terus brand rokok juga dikerjain. Terus ada brand buat bank juga dikerjain. Jadi lumayan banyak sih. Ada salah satu juga kayak buat buat BUMN juga ada. Gitu deh. Ya, itu pasti lah. Bisa itu ada 1-2 tuh. Oke sih, mungkin nanti ini sebenarnya masih banyak yang bisa di-share ya maksudnya, tapi yang penting itu dulu ya, intinya di situ dulu karena waktu kita udah makin terbatas nih. Jadi silakan Bapak Yuda to cover di Q&A ini sekarang ya. Oke, terima kasih Mas Adit, Mbak Oci tadi sharingnya. Oke teman-teman, kita lanjut nih, biar teman-teman juga mungkin udah ada yang greget, ingin ngobrol atau ingin mentanggapi apa yang diceritakan oleh Mbak Oci. Nah, teman-teman bisa tulis di kolom chat atau kalau teman-teman yang mau cerita mungkin nanti bisa ditanggapi oleh kedua pembicara, ceritanya seperti apa. Nah, silakan nanti open mic. Kalau ada yang mau tanya, silakan tulis di kolom chat. Dan kita punya 2 voucher atau hadiah OVO untuk 2 orang penanya atau yang cerita. 2 orang, nanti di akhir cerita kita akan umumin dan akan di info sama Mas Adit siapa yang akan mendapatkan. Silakan, mungkin udah ada yang nulis Mas Ini Adit. tadi udah ada yang nulis sih dari D ya, itulah cita-cita saya pas ngomong sama Oci, cita-cita waktu SMP ingin jadi CEO owner agensi seni hiburan dan kawan-kawan. Karena Indonesia punya banyak kreativitas yang sayang banget nggak bisa dipush sesuai kompetensi mereka, jadi kalah sama agensi luar. Nah, ini contoh yang lumayan sih, maksudnya ini bagus, maksudnya kamu udah berpikirnya ke situ gitu. Ini jujur aja ya, kita perlu sebenarnya di sini yang memang lebih ke bagian publish, bagian managing atau semacamnya. Karena artis sendiri di animasi dan itu tuh udah banyak banget, udah banyak dan udah kuat gitu maksudnya. Bukan berarti kalian nggak boleh jadi artis ya gitu, silakan gitu. Tapi orang-orang yang seperti ini yang buat jadi produser, jadi managing, jadi publisher yang memang mengerti animasi dan memang cinta di animasi itu cuma beberapa di Indonesia gitu maksudnya. Jadi itu bagus banget gitu. Jadi kamu keep up, kamu terusin aja untuk itu cita-cita, jangan lanjutin dulu aja untuk belajar ke arah situ. Dan itu opsi kamu gitu. Kamu belajar animasi teknis dulu atau kamu lebih ke manajemen. Tapi itu kamu lakukan karena itu akan sangat membantu para seniman-seniman dan 3D artis itu sangat membantu sekali lah untuk kita ya itu biar kita bisa kuat juga di sini. Itu yang diperlukan lah kayak gitu. Mau nanggepin Ci? Gimana? Iya sih, bener. Kayak kalau kata supervisorku juga gitu. Dia selalu bilang kayak Indonesia itu punya banyak banget artis-artis yang emang jago dan memadai, but like not all of them punya visi yang sama buat bisa naikin kualitas hasil karya mereka gitu. Makanya di situ dibutuhkan orang-orang yang bisa ngemandu para artis-artis ini buat kayak yang aku bilang tadi, menuju kualitas yang emang kayak international rate gitu loh. Dan apa ya, kalau kamu memang masih niat nih pingin jadi CEO atau owner dari agensi or studio, kayak saran aku sih
mungkin di bidang ini ya, di bidang hiburan, saran aku sih kayak, iya kamu pelajarin dulu apa yang sebenarnya cara produksinya di bidang hiburan itu kayak apa. Dan aku kayak, ya karena aku belajar di SAE animasi, jadi kan aku paham tuh pipeline-nya dari awal sampai akhir gimana caranya ngebikin itu kan. Nah, karena kamu tahu pipeline-nya ini, kamu tahu susah-susahnya gimana, kamu tahu apa aja yang bisa dipertimbangkan, kamu tahu apa aja yang harus yang bisa dipakai untuk bikin karya itu jadi lebih bagus sesuai sama yang klien mau. Dan apa ya, kayak apa sih, kayak kamu tuh mesti tahu gitu loh, kayak oh gimana ya cara apa aja gimana ya buat mungkin urusan payment ya, kayak gimana ya cara ngebayar orang secara layak sesuai dengan budget yang udah kita dapat. Gimana ya caranya bikin para artis ini sejahtera, gimana ya caranya buat bisa ngurangin waktu kerja lembur sebisa mungkin gitu, gimana caranya biar kita bisa ngebantu mereka buat ya jadi buat bisa ngebantu projekan lu juga gitu. Karena sebagai produser ya kayak kita tuh harus bisa mendukung tim kita sendiri gitu loh. Gak kayak serta-merta harus nurutin kemauan klien terus. Padahal itu bisa ngebunuh semangat tim kita sendiri juga, jangan sampai bikin mereka kelelahan dan segala macam. Kayak kayak apa ya, kayak working environment di industri ini tuh it's actually quite almost toxic just because banyaknya kerja jam lembur, banyaknya juga jam kerja yang nggak tentu, tapi ya meskipun lu have fun kerjanya, but job is a job gitu. Dan kayak ada saatnya di mana lu bakal jenuh. Dan mungkin kayak ada saatnya di mana ya aku nggak pengen lagi ngerjain ini, aku pengen bagian supervising aja, aku pengen jadi bagian managing aja. Karena kayak kan ada apa ya, step by step gitu loh. Dan kayak supervisorku sendiri, Mas Aras, dia bisa buka studio setelah 8 tahun ada experience, dan itu pun di luar. Baru dia pindah ke sini balik. Dan makanya dia kayak to become a director, lu juga harus ngerti apa yang kurang, dan lu juga harus bisa menjual ide lu ke klien. Lu juga harus bisa menjual kayak ngebuat anak-anak lu nyaman gitu loh. Meskipun nyaman dengan diimbangin juga dengan gimana caranya lu bisa ngemimpin mereka. Like becoming a CEO or owner is not easy, but like if you think you can do it, dan tentu bisa membantu buat memperbaiki ekosistem industri ini jauh lebih. Itu maksudnya itu visi yang kita tadi gitu, itu visi yang kita suka lah. Tapi kayak tadi catat dari Oci ya, palingan jangan terlalu buru-buru. Jangan lupa kalau memang mulai dari bawah dulu biar kamu kerasa dari bawah itu seperti apa. Dengan visi itu di kepala kamu ya, maksudnya kamu tetap punya visi itu, tapi kamu harus tahu nih, oh mulainya dari sini gitu. Jadi kamu juga kenal sama banyak orang. Pertama itu, dan paling nambahin dikit dari Oci, ada beberapa artis yang bagus juga karena kualitas sudah kuat, tapi mereka nggak punya publikasi yang baik gitu, dan itu mungkin memerlukan untuk membantu hal itu nggak harus jadi produser atau CEO kok. Bisa juga kamu jadi publisher, bisa jadi kayak Oci misalnya produser atau semacamnya gitu. Jadi ada hal-hal yang misalnya gini, karena sebagian besar dari artis seniman-seniman ini mereka nggak punya skill publish, profiling atau soft skill yang baik gitu maksudnya. Nah itu kamu bisa membantu mereka di situ jadi publisher, jadi manager, jadi apa mereka gitu untuk membantu itu marketingnya mereka lah gitu, itu bisa kebantu banget. Bisa bikin platform semacamnya gitu palingan di. Oke, paling itu sih, thank you banget ya udah ngasih cerita, udah sharing ceritanya dan tujuannya banget. Dan go on. Sekarang ada lagi? Silakan. Ada lagi? Atau yang mau open mic ya? Oh ya, juga boleh. Juga teman-teman mungkin untuk yang di YouTube silakan kalau ada yang mau ditanyakan, nanti akan saya bantu sampaikan ke pembicara yang ada di sini. Silakan teman-teman. Oke. Ya. Silakan. Ini murid-murid tiba-tiba di sini ada Jessica sama Fandi mau nanya-nanya. Curhat-curhat, Van. Yes. Oke, mungkin nggak ada yang tanya. Oke. Jadi Yuda mau nanya nggak, Yud? Cepat tahu dapat voucher OVO. Saya kasih sendiri ya. Oh ini ada, sorry, ini ada yang ini. Desi nanya nih, Desi, Jessica Formula Support, yes. Go ahead. Aku lulusan di kafe dan waktu kuliah belajar secara generalis. Aku pengen banget fokus ke advertising jalur animasi.
Nah, bisa nggak sebenarnya strength aku di storytelling itu, apakah saya bisa memberi solusi atau terus bisa daftar dengan beasiswa? Gini Jess, oke, saya pelan-pelan ya, saya jelasin dari awal. Lulusan di kafe dan kuliah secara generalis, itu nggak masalah, karena maksudnya di SAI pun kita akan memulai dan kalian lulus di awal tuh sebagai generalis juga. Kenapa kita bikin seperti itu? Karena kita pengen kalian experience dulu semuanya, baru bisa memilih gitu. Jadi kamu nggak fokus di awal, kecuali memang kamu memang sudah tahu bakat kamu gitu. Jadi silakan gitu. Tapi ya meskipun itu pun kamu juga harus tahu bidang lainnya agar kamu bisa bekerja sama yang lain juga, tim. Itu sangat membantu lah. Karena di SI itu kita berharap nanti ke depannya kita nggak cuma mencetak nggak cuma mencetak istilahnya apa ya, artisnya doang gitu, tapi leader gitu. Di sini kamu bisa mimpin, kamu bisa juga mengarahkan seseorang. Nggak harus leader tuh dalam arti nggak harus menjadi orang tertinggi, direktur atau apa ya. Tapi kayak dalam tim kamu bisa berinteraksi dengan baik, dalam tim kamu bisa jadi pembimbing, dan karir option kamu lebih baik, seperti itu palingan. Jadi kenapa kita start generalis dulu, agar kamu bisa tahu nih industri seperti apa gitu ya. Aku pengen banget fokusin ke advertising jalur animasi. Nah itu maksudnya aku jaga bingung sih pertanyaan kamu. Karena gini, itu hal yang berbeda ya, advertising dan animasi gitu. Di sini karena di SA itu kita memang lebih mengajarkan teknis. Dan ya, storytelling itu termasuk, storytelling juga termasuk teknis yang akan kita masukkan juga di situ, storytelling, konsep dan semacamnya. Tapi untuk advertising sendiri kita ada di sini untuk kelas bisnis, tapi memang bukan fokus kita. Kita cuma memberi ada satu semester di mana kamu harus presentasi dan ngomongin bisnis plan atau semacamnya, dan entrepreneurship juga. Cuman itu memang bukan fokus kita gitu. Jadi misalnya aku ngasih tahu biar kamu nggak salah jurusan gitu. Kita ada, tapi kalau kamu memang lebih pengen fokus ke animasi itu cocok di SAE. Tapi kalau kamu memang lebih cocok ke advertisingnya, itu mungkin bukan di sini gitu. Seperti itu. Advertising masuknya marketing kan? Marketing itu mungkin Yuda ya ada rekomendasi kalau itu marketing. Iya. Nanti kalau itu kita ngobrol berdua aja. Bercanda. Oke, ada lagi. Ini ada lagi dari. Semoga terjawab ya Desi ya. Ya, kenapa? Sorry. Dari Pandi. Wah, Pandi. Pandi ini mah gabut. Ya, ini mah dia murid-murid cuekin aja yuk. Iya, ini studennya Mas Adit ini. Iya. Oke. Lagi bingung, lagi gabut. Oke, ada lagi mungkin terakhir, pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ada pertanyaan terakhir mungkin? Oh, iya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Mas Adit, Mbak Oci, terima kasih atas partisipasinya pagi hari ini. Semoga cerita-cerita yang tadi disampaikan dapat memberikan insight buat teman-teman yang hadir. Teman-teman jangan pergi dulu. Tadi kan saya udah janji kalau akan ada voucher OVO untuk 2 orang yang tadi penanya. Nanti akan kita announce di akhir acara. Ya, nanti mungkin Mas Adit boleh sharing siapa kira-kira yang dapat, biar nanti saya akan announce di akhir acara. Oke, ini kalau 2 orang ini sih palingan Yud yang udah nanya. Kecuali ini masih ada, kalau masih ada yang mau nanya nih, kesempatan terakhir. Oke, mungkin terakhir nih. Saya hitung sampai 200 detik enggak, Ting? 120. Ada yang nanya. Itu Jihan mau nanya tuh. Jihan mau nanya. Apa enggak? Oh, Jihan. Silakan Mbak Jihan. Ya, silakan. Tapi lagi ngetik. Oke. Ditunggu. Oke, kita tunggu ya. Oke, kamu telat. Bercanda Jihan. Memang salah satu masalah di acara virtual adalah jok selalu tidak berfungsi dengan baik. Ya. Emang jokesnya nggak lucu aja ya, kadang-kadang. Jujur aja udah. Sabar ya itu. Mas Yuda berusaha lebih keras lagi. Semangat. Tapi nggak apa. Ya, ini lama-lama lucu banget. Semangat. Lucunya pas sudah saat ini, pas gua ngomong, oh ini nggak lucu, baru itu lucu ya. Oke, gimana Jessica? Mungkin Jessica mau open mic. Oh, oke. Nicholas nanya, ini tadi berarti sambil nunggu Jihan ya, kita akan jawab Nicholas dulu. Di animasi banyak teori atau praktek? Coba yang udah mengalami deh nih, si Oci, silakan jawab Ci. Banyak teori atau praktek? Praktek. Itu Jess apa mau jawab gak?
Jess sama Fandi tuh murid-murid di sini. Ayo suruh unmute. Oh ya, palingan di animasi di SAE ya, please ya. Kalau misalnya di SAE sih kita lebih banyak praktek di sini dan bahkan ya nggak ada paper test di subjek animasi by the way. Tapi papernya itu ada di subjek-subjek lain, misalnya seperti bisnis gitu ada kan kita ada muatan-muatan subjek lain selain animasi lah ya. Ada beberapa subjek yang common class itu akan ada tertulis biasanya tes atau semacamnya, tapi di animasi sendiri nggak ada praktek sebenarnya nggak ada praktek, nggak ada tertulis, tapi ada ini palingan report sama logbook seperti itu. Gitu. Dan seperti anak-anak ini yang udah bilang nih udah pada bawel, Aduh, nggak itu tidur. Ini ngomong nggak tidur gini. Let me Coba si Oci. Oh ini mesti diluruskan nih kata kita doang yang nggak tidur. Coba Oci diluruskan. Teman-teman sekelas gue emang kebanyakan pada nggak tidur. Tapi itu gara-gara mereka time manajemennya nggak bagus. Nih kalau aku tuh kalau nugas tuh tiap hari tuh ada dicicil meskipun sedikit gitu loh. Kayak meskipun kayak most of the time aku distracted terus buka YouTube, buka Twitter gitu. Tapi enggak, pasti ada yang dikerjain meskipun dikit. Nah itu tuh jadinya tuh yang bikin kayak ke belakangnya nggak sistem kebut semalam gitu. Jadi asal yang bener, yang paling penting tuh kalau lu masuk animasi tuh time manajemennya harus bagus. Soalnya kayak kebanyakan ada yang aku kasihan gitu loh, kelihatannya kayak mereka sampai apa ya, kayak tidur tuh baru subuh atau kayak mukanya tuh udah kayak pucet banget gitu kayak, aduh kenapa lu nggak kerjanya dari kemarin? Ya gimana ya Ci, time management gue nggak bagus. Ya gue langsung jadi kayak ngomong lu gue langsung tahu siapa itu deh Ci, parah. Oke, jadi buat meluruskan nih buat teman-teman dan yang akan mendengar video ini nanti, bukan berarti kalau kalian kuliah di SAE kalian nggak ada waktu tidur ya. Artinya adalah karena tadi waktunya tidak di manage dengan baik sehingga biasanya kebut dalam berapa hari, sehingga berapa hari itu tidurnya berkurang gitu. Dan ada satu sih, ini ada satu dari Oci nih yang dia satu tipe yang paling nyicil lah, maksudnya dia nggak pernah miss presentasi dan selalu tidurnya paling tenang gitu, maksudnya dibanding yang lain yang pada akhir-akhir itu pada panik, si Oci dong yang udah tenang, udah siap presentasi gitulah maksudnya. Cuma ada satu kali di masa itu ada satu game yang baru rilis ya, dan dia main banget dan dia baru beli Switch. Dan dia baru beli Switch. Nah itu cuma satu semester itu doang di mana dia ngaco gitu. Telat gitu. Tapi cuma itu doang dan itu gara-gara salah dia sendiri lah. Sebenarnya seperti itu. Jadi setuju kayak tadi Oci, time management gitu. Time management itu penting di situ. Kalau kalian udah biasa time manajemennya itu harusnya nggak separah itulah karena gini kita tuh tugasnya gini ya. Kenapa ada orang yang bilang kayak susah tidur gitu loh? Karena kita tuh tugas dalam satu semester tuh 2 kali ya kan. Jadi ada mid sama final. Nah makanya kita tuh satu tugas itu nggak yang kayak tiap minggu dikasih tet gitu, enggak. Kita tuh dikasih waktu lama buat bikin tugasnya. Nah makanya tugasnya itu sebenarnya gede. Nah jadi kayak in order to make that good, makanya ada yang kayak orang tuh gimana ya, kalau di kelasku ya at least kita tuh ada semangat kompetitifnya actually di sini. Nggak tahu deh kalau di kelas aja. Jadi kayak karena kompetitif itu kita tuh kayak bikin sebagus yang kita bisa, sedetail yang kita bisa, dan gimana caranya bisa lebih bagus daripada yang lain sebenarnya. In a way, yang bikin kita semangat buat kerjanya itu sih. Ya kayak gitu. Oke, terus lanjut. Oh, depends on the major adventure. Mungkin ada yang baru kali. Ya. Oke, kayaknya waktunya udah habis nih, Mas Adit, Mbak Oci. Jihan nih mau nanya nih, tapi Jihan belum ada kabar. Jihan gimana? Jihannya nggak muncul. Jihan, apakah mau open mic? Oh, Jihannya malah nggak muncul. Oke, kayaknya waktu juga udah ada. Jihan gimana? Apakah masih ingin nanya? Soalnya setelah ini aja kali biar lah. Ya, open mic aja, Jihan. Kita hitung sampai 2. 20. 1. Ya 10 2. Halo Jihan. Hai, terima kasih. Iya, tadi kalau ngetik kayaknya ribet ya kata-katanya. Silakan Jihan. Tapi mungkin kamu bisa nyalain kamera, Mbak Jihan. Kamera, enggak deh kayaknya. Oh, ya udah. Belum mandi ya? Oke, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Canda. Silakan. Oke, aku mau nanya nih buat Kak Oci. Kak Oci gimana sih bisa pede gitu jadi ini produser? Aku dulu pengen banget jadi produser, cuman nggak tahu gimana ngembanginnya. Kayak ngerasa kok
orang lain tuh bisa pede sama orang, kenapa kok aku nggak bisa gitu? Wah, agak sulit pertanyaan. Jadi begini, oke, makasih Jihan by the way. Aku tuh kenapa ingin jadi produser gimana bisa pede ya? Sebenarnya percaya diri itu, aku dari sana itu sebenarnya anaknya rame banget sebenarnya. Kayak di kelas tuh aku kayak I'm such a clown to be honest gitu, kayak orang-orang tuh kayak aduh Oci tawa banget sih. But like in a way, aku merasa kayak kalau setelah aku kayak semakin apa ya, makin lama makin kesini aku tuh ngeliat ada sesuatu yang bikin aku, ada satu hal yang bikin aku agak berbeda dari yang lain tuh adalah how I feel confident in trying to manage people gitu. Kayak entah kenapa aku kayak have this certain traits yang kalau misalkan ada yang namanya grup kelompok, aku maju paling depan gitu. Karena aku ngerasa kayak yang lain gak ada yang mau. Jadi kayak ya udah aku mesti maju duluan gitu. Karena aku nggak bisa kayak nunggu gitu loh, kayak cepetan lah gitu. Cepet gitu. Dan makanya kayak pas pede atau enggaknya, aku tuh pas magang tuh nggak yang kayak kayak langsung dari awal tuh kayak oke, I can do this gitu, kayak itu awalnya doang sebenarnya Ji. Dan gue kayak pas setelah belajar kayak oh ternyata ada banyak banget hal-hal yang aku nggak tahu, kayak insecurity still strikes in gitu. Dan aku tuh masih ngerasa ada tiap kali aku ngerasa ada hal yang dimana aku nggak yakin aku bisa ngelakuin dengan baik, aku pasti insecure. Aku nggak bakal pasti kayak kayaknya gue pasti bisa nih. Enggak, kayak it's just I feel like harus ada sesuatu yang bisa bikin aku percaya kalau I will do well, dan itu mesti aku antara aku terobos langsung atau aku ciptakan momen itu sendiri gitu, ciptakan. But kayak gimana ya? Aku juga bisa kayak gitu karena encouragement dari orang-orang sih, kayak saat orang kayak nge-acknowledge kalau ih bagus kok Ci, kayak you did a good job gitu, atau enggak kayak bagus kok bener kamu ngerjainnya kayak gini, kayak itu bikin aku seneng gitu loh. Itu bikin aku seneng dan jadinya nge-boost up confidence aku juga. Oh ternyata gue nggak buruk-buruk amat kemarin. Oh ternyata gue juga bisa. Oh ternyata gue sesuai sama sama berkomunikasi sama atasan gue gitu. So gimana ya? Rasa-rasa takutnya ada, momen-momen insecure-nya ada, tapi kayak most of the time aku tuh gampang mungkin gak semua orang bisa relate kayak gini sih, but like I'm the type yang gampang ngerasa puas gitu loh, kayak kalau if I think I did a good job gitu, oke ya udah gitu. Oh bisa gitu berarti, tapi kayak bukan berarti stop buat kayak naikin improve diri sendiri ya enggak, tapi kayak lebih ke oh ya udah next time bisa lebih baik lagi, tapi kalau misalkan sekarang oh ternyata gue udah benar ngerjainnya, berarti I'm on the right track gitu. Jadi ya confidence-nya tuh nggak dari diri sendiri juga kok, dari orang lain juga gitu. Untungnya lingkunganku baik juga jadi ya. Ya palingan masukan dari gini sih, ini ada gini, ya itu yang bagus dari Oci juga, bilang menerima komplimen gitu. Belajarlah menerima komplimen. Oh ya makasih, dan itu terima aja gitu. Karena ada contoh lain, beberapa murid yang lain ini yang tidak saya sebutkan namanya, yang kayak kalau di komplimen tuh kayak tapi ini masih gini. Nah itu kayak itu jangan dulu deh gitu. Jadi pede aja dulu. Oh ini udah oke kok gitu maksudnya. Itu terima aja dulu, yakin dulu. Itu pertama buat confident dari karya ya. Confident untuk ngobrol sama orang. Mungkin kalau Oci emang dia basicnya ambivert yang lebih kayak extrovert, jadi mungkin emang lebih dari sana bakatnya. Palingan saya bisa share beberapa teman dan mungkin saya sendiri yang kayak apa ya istilahnya, kalau kita perlu komunikasi sama orang gitu, itu bisa dipelajari kok untuk skill komunikasi, skill sosial. Kita bisa nonton-nonton YouTube misalnya, baca-baca buku atau semacamnya. Gimana sih cara komunikasi sama orang? Bahwa sebenarnya kita lupa bahwa social skill itu adalah skill yang kita bisa pelajari gitu, maksudnya di situ. Gitu di situ. Betul. Nah, jadi dipaksa kok, kadang-kadang ada introvert yang dipaksa untuk jadi ambivert karena perlu, itu bisa aja. Iya, tapi itu sering kejadian tahu di kelas kita. Kayak anak-anak tuh kan kebanyakan yang bener-bener gak ngerti gimana caranya mau presentasi depan kelas gitu loh. Kayak awal-awalnya tuh ada kayak they were so bad at it gitu loh, kayak sampai gak ngerti ini apa yang mesti dijelasin, apa aja yang harus di dalam slide, apa aja kayak, dan itu kayak aduh. Tapi kayak makin ke semester belakang tuh mereka makin apa ya, ada build up confidence karena udah pernah ngelakuin itu sebelumnya gitu loh, dan udah tahu oh cara kerjanya begini. Jadi it's all about the experience sih. Iya. Ya, dan juga paling gitu. harus Oke, sorry Mbak Oci, Mas Adit, mungkin dipotong, tapi waktunya sudah habis nih. Oke, gitu. ya, Kita mau, makasih banget, berarti pada excited nih orang-orang. Ya, gitu. terima kasih. Mungkin nanti makasih waktunya banget kedepannya apresiasinya. kita akan. Tapi sebelum kita tutup, saya mau ajak teman-teman juga nanti Mbak Oci dan Mas Adit, kita foto bareng dulu
Sebenarnya nggak foto bareng, sebenarnya kalau di sini namanya kita print screen bareng dulu, oke? Kita print share screenshot bareng ya, ini namanya screenshot bareng. Jadi teman-teman mohon kerjasamanya untuk menyalakan kameranya sebentar aja. Terima kasih Mbak Desi. Mungkin yang lain kita nyalakan dulu kamera masing-masing, lalu saya akan foto atau screenshot. Wah, akhirnya Mbak Jihan, terima kasih sudah dinyalain. Yang lain, oke, terima kasih. Ini total ada lebih dari 30 orang. Terima kasih. Silakan saya minta waktunya untuk menyalakan. Tapi iya, jangan lupa sebelum nanti setelah ini kita ada sesi selanjutnya, yaitu ada informasi dari EduFund, salah satu partner kami untuk student loan. Jadi teman-teman silakan masih bergabung di sini. Nanti saya akan umumkan untuk siapa yang mendapatkan voucher OVO. Nanti Mas Adit akan kirimin saya nama-namanya, Japri, Mas Adit, untuk saya announce di akhir acara. Oke, yang lain mohon dinyalakan. Oke, kalau gitu yang udah ada aja. Oke, saya akan hitung sampai 210, baru saya akan foto ya. Kelamaan ya, kita 2 aja ya. Oke. Ya, baik lagi, di virtual joke memang tidak berhasil dengan ya, baik. udah yut. Iya. Semangat ya terus. Oke. Jangan pernah takut. Oke, kita hitung ya sampai 2 ya. Senyum, 1, 2. Tunggu sebentar. Sekali lagi. 1, 2. Oke, sebentar. Sekali lagi buat cadangan, takutnya yang tadi hilang di komputer. Senyum ya teman-teman, terima kasih. Mana nih? Oke, ini dia. 1, 2. Oke, terima kasih semua. Terima kasih. Jangan kemana-mana dulu. Silakan mungkin buat Mas Adit dan Mbak Oci boleh meninggalkan room ini. Tapi buat yang lain jangan pergi dulu karena saya masih ada pengumuman untuk siapa yang mendapatkan voucher OVO. Dan juga sekarang saya sesi selanjutnya yaitu dari EduFund. Oke, mungkin boleh tepuk tangannya buat Mas Adit dan Mbak Oci. Thank you semua udah hadir dan mendengarkan kami. Semoga ngebantu ya. Barusan. Ya, dan bisa DM aku di Instagram by the way. Kan udah di-mention tuh sama saya akunku apaan. Oh iya, benar. Benar. Sekalian follow, jadi nambahin follower ya. Follower. Kalian follow aku. Oke. Terima kasih Mas Adit, Mbak Oci. Thank you Sampai Yuda. ketemu di kesempatan selanjutnya. Good luck ya acara-acara berikutnya. Selamat lanjut. Oke. Selanjutnya saya akan persilakan ada perwakilan dari EduFund. Jadi saya cerita dulu nih ke teman-teman, nanti juga akan yaitu Mbak Pinkan. Say hi dulu Mbak Pinkan. Nah, jadi EduFund adalah salah satu partner kami untuk pembiayaan biaya kuliah di SAE. Nanti Mbak Pinkan akan cerita seperti apa EduFund dan bagaimana prosesnya. Ya, nanti di akhir sesi juga nanti saya akan mengumumkan 2 orang yang mendapatkan voucher OVO. Dan voucher OVO ini dipersembahkan oleh EduFund. Teneng gitu ya. Iya. Oke, silakan Mbak Pinkan. Oke, halo selamat siang semua teman-teman, kabarnya luar biasa ya. Meskipun hujan, teman-teman tetap excited ikutin open house SAE ini. Halo, ada yang sapa juga di chat. Oke, thank you Mas Yuda, thank you tim admisi SAE Indonesia untuk kesempatannya. Selamat pagi teman-teman, menjelang siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh SAE Indonesia sehingga aku bisa mendapat kesempatan nih untuk sosialisasi mengenai layanan